Nah, di video kali ini kita bakal bahas topik yang berbeda lagi, yaitu soal SKB, analisis jabatan, dan analisis beban kerja ya. Nah, analisis jabatan atau ANJAP dan juga analisis beban kerja atau ABK ya, biasa disebut seperti itu. Ini penting dipahamin buat teman-teman yang mengambil formasi, terutama di rumpun kepegawaian dan SDM. Gak cuma itu ya, tapi juga di organisasi juga ya. Penting karena saat ini instansi itu sudah ada peraturan ya, tipologi istilahnya untuk menentukan besaran dari suatu organisasi menyesuaikan dengan beberapa faktor ya. Nah, ini penting juga nih penyesuaiannya. Jadi tidak ada yang namanya organisasi atau lembaga yang terlalu besar ya, tidak sesuai dengan beban tanggung jawabnya. Jadi semua itu pas ukurannya, right sizing istilahnya. Jadi ini merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi juga ya. Jadi penyesuaian dari jumlah SDM ya kan, kemudian dari struktur organisasi juga. Jadi ini merupakan salah satu topik yang cukup penting buat dipahamin terutama di beberapa formasi. Oke, sebelum mulai tidak lupa saya ingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dan juga agar saya bisa membuat lebih banyak lagi video-video seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nomor 1 di bawah ini merupakan komponen informasi jabatan kecuali A. Hasil kerja, B. Bahan kerja, C. Korelasi jabatan, D. Faktor kinerja, atau E. Prestasi kerja. Nah, yang mana nih? Komponen informasi jabatan ya, ini cukup penting. Kecuali ya. Dan jawabannya adalah D ya, faktor kinerja. Nah, jadi faktor kinerja ini tidak termasuk ya dalam komponen informasi jabatan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, di bawah ini yang merupakan aktivitas yang dilakukan pada tahap pengumpulan data jabatan pada analisis jabatan adalah A. Pembentukan tim, B. Perencanaan proses analisis jabatan, C. Wawancara dan observasi, D. Penyusunan uraian jabatan, E. Memeriksa kebenaran informasi jabatan. Mana nih? Jadi memang dalam proses analisis jabatan ini ya, itu ada beberapa tahap. Dan salah satunya ini adalah pengumpulan data jabatan. Nah, di antara pilihan ini, yang mana yang termasuk aktivitas dalam tahap pengumpulan data jabatan ini ya? Kira-kira mana nih? Dan jawabannya adalah C ya, wawancara dan observasi. Ya, jadi wawancara dan observasi ini termasuk dalam pengumpulan data jabatan. Nah, sebenarnya selain wawancara dan observasi ini juga ada pengisian daftar pertanyaan ya. Nah, itu juga salah satu aktivitas yang dilakukan dalam pengumpulan data jabatan. Karena sisanya ini ada di tahap yang berbeda ya. Ada persiapan ya kan. Kemudian pengolahan datanya juga dan juga yang terakhir ada evaluasi. Oke. Sampai sini cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, analis jabatan dilakukan oleh instansi minimal titik-titik sekali. A 6 bulan, B 1 tahun, C 2 tahun, D 3 tahun, atau E 5 tahun. Nah, kira-kira yang mana nih? Analis jabatan dilakukan minimal ya. Dan jawabannya adalah E ya, 5 tahun. 5 tahun sekali. Jadi memang ANJAP ini dilakukan oleh instansi itu minimal ya. Paling sedikit itu 5 tahun sekali. Nah, selain analis jabatan juga yang kita bahas di sini analisis beban kerja juga ya, ABK. Nah, kalau untuk kegiatan ABK sendiri itu dilakukannya setiap tahun ya. Jadi setidaknya 1 tahun itu sekali dilakukan. Jadi kalau untuk yang analisis beban kerja itu yang B ya, 1 tahun.
Ingat jadinya kalau analis jabatan itu 5 tahun sekali, kalau ABK itu setiap tahun ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja merupakan definisi dari A. Analisis jabatan, B. Evaluasi jabatan, C. Evaluasi organisasi, D. Analisis beban kerja, atau E. Peta jabatan. Nah, kira-kira yang mana nih? Menyesuaikan dengan uraian di sini ya. Teknik manajemen, bla 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 bla, dan seterusnya. Dan jawabannya adalah D ya, analisis beban kerja atau ABK. Jadi, analisis beban kerja inilah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Ya, jadi definisi ini saya ambil dari pasal 1 ya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analis jabatan dan analis beban kerja. Nah, ini buat teman-teman yang mau pelajari lebih lanjut juga soal yang tadi juga yang nomor 1 yang komponen uraian jabatan ya, itu bisa ngeliat di sini juga. Jadi ini penting sekali buat dipahamin pedoman yang ini untuk bisa lebih memahami proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Hasil analis jabatan dan analis beban kerja oleh tim pelaksana analis jabatan dan analis beban kerja pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan oleh A. Kepala BKN, B. Menteri Dalam Negeri, C. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, D. Pejabat Pembina Kepegawaian atau E. Presiden. Ya, jadi setelah selesai ya prosesnya tentu ditetapkan ya, baik itu oleh instansi pemerintah maupun pemerintah daerah. Kalau sudah selesai prosesnya tentu ditetapkan ya. Nah, yang menetapkannya ini siapa kira-kira? Apakah Kepala BKN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Presiden? Dan jawabannya adalah D ya, Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Nah, jadi ini yang bertugas untuk menetapkan ya hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ini sesuai dengan pasal 6 Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, baru nanti nih ada istilah itu kayak dikirim atau mungkin tembusan gitu kan ke beberapa pejabat lain, ya kan? Ada Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, teman-teman silahkan cari di sini ya, di pedoman analis jabatan dan analis beban kerja Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita soal analis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk teman-teman yang mungkin mau nonton video-video lainnya dari channel ini, silahkan bisa lihat di description box ya. Oke, sekian dari saya. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan silahkan kalau teman-teman suka video ini, silahkan like, share, dan jangan lupa silahkan komentar di bawah, bebas. Mau itu request, pertanyaan, atau mungkin saran dari teman-teman untuk keberlanjutan dari video-video yang saya buat. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat sampai hari pelaksanaan SKB dilaksanakan. Sekian dan tetap semangat.